This maze is so hard. They did so narrow at the bottom. Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. So apa yang mereka buat? Mereka bandingkan Quran daripada Rusia dengan Malaysia. Mereka bandingkan Quran China dengan England. Mereka bandingkan Quran Afrika dengan Pakistan. Macam inilah mereka banding. Kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Quran yang berbeza. Maksudnya apa? Maksudnya 42,000 naskah, semuanya Quran sama. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Saya mau memberitahukan bahwa ada Al-Quran yang mau menyesatkan agama kita. Tolong video ini dibagikan ya kawan-kawan semua untuk umat-umat muslim. Perhatikan, kita awali dari bab pertama. Di sini sudah tertera jelas, sudah tertulis di sini. Biasanya tulisannya kof diganti fa ya. Sudah diganti. Biasanya bacaannya Al-Quranul Karim. Sekarang diganti. Ini dicetakan baru nih diganti Al-Quran, bukan Al-Quran lagi. Tolong kalau ada terutama di daerah Indun, kawasan Madura, yang di kawasan Indun lah terutama, tolong Quran semacam ini jangan dipakai. Tolong lihat bingkainya, bentuknya. Kalau ada yang sama tolong dibuang saja atau diamankan. Kita buka di halaman pertama. Halaman pertama alif lam di sini. Kita alif lam sudah nampak jelas. Di sini biasanya ditulis wayukimunas. Tolong dilihat wayukimunas, tapi di sini ditulis wayufimunas. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah, ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati. Ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat. Bahkan ini huruf fa-nya nggak ada titiknya. Ih, huruf kop, lihat huruf kop, titiknya malah di bawah cuma satu. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat Warsh. Warsh. Dan dia mendapatkan anugerah karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada yang di Afrika tuh bagian barat. Dia di Mesir, karena Warsh berasal dari Mesir. Muridnya Imam Nafi. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu yang dibilang Quran palsu. Itu, agak tuh yang lama dikunjung lebih aja. Dan kita sebagai umat muslim juga percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan sebagai puncak dan juga penyempurna dari wahyu-wahyu yang sebelumnya yang diturunkan semenjak Nabi Adam alaihissalam. Dan kita juga percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dari beliau. Agak tuh yang lama dikunjung lebih aja.
Di berbagai negara sudah tersebar mushaf Al-Quran. Dan di masing-masing negara pun perbedaan penulisannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kita ambil hikmahnya, bahwa dengan beredarnya video itu, maka masyarakat Islam Indonesia jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem penulisan di dalam Al-Quran. Kita mungkin sedikit membongkar Ustaz ya. Ini adalah Al-Quran dari Maroko. Jadi Al-Quran dari Maroko, mushaf Maroko. Mungkin kalau sahabat Wahyu suruh baca mungkin tidak bisa Ustaz ya. Karena Iya. belum familiar untuk kita. Dan selain tulisannya berbeda, bacaan riwayat yang digunakan di Maroko juga berbeda. Kalau kita di Indonesia, riwayat yang kita baca, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. agar kita lebih melek, dan ternyata saya juga baru tahu ada 4 perbedaan penulisan dari masing-masing negara. Dan kita sebagai negara Indonesia, warga Indonesia, mempunyai standar sendiri. Iya. Sistem penulisan Al-Quran ada 4 perbedaan pokok. Yang pertama, sistem penulisan atau prosem. Yang kedua, sistem harokat. Yang ketiga, sistem tanda baca. Yang keempat, tanda wakof. Itu hal pokok yang berbeda antara Quran yang satu dengan yang lainnya. Dan semuanya itu adalah benar. Karena tadi mampu menghantarkan pembaca membaca Al-Quran dengan baik. Itu mungkin. Sahabat OAC mungkin belum mengetahui, terutama Saif juga. Yeah. Ternyata Al-Quran itu ada perbedaan-perbedaan penulisannya. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Dari ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh, ya, riwayat Warsh. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warsh. Ta'malun dari yang kalian, engkau, you kerjakan. Ya'malun yang mereka. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Pelo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Ya. Itu, kata ahora, kalau vamos a colar. Ini bisa dicek juga dalam sumber yang disampaikan oleh Al-Bukhari ketika menceritakan perbedaan qiraat yang terjadi di kalangan sahabat. Disebutkan waktu itu, Hisham bin Hakim itu menjadi imam salat dan menjadi makmum adalah sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat itu disebutkan, Umar bergumam dalam batinnya saat salat, andai kan tidak dalam kondisi salat, pasti akan saya tarik itu Hisham, kerah bajunya Hisham. Singkat cerita kemudian,
Selesai sholat, Umar mendatangi Hisham. Ya Hisham, apa yang kamu baca barusan? Hisham pun menjawab bahwa yang aku baca adalah bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada aku. Umar pun membantah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bacaan seperti itu ke saya. Akhirnya, keduanya bersepakat. Oke lah, kalau memang kita tidak putus, tidak bisa menjelaskan perbedaan ini, Rasulullah masih ada. Kita bersama-sama berdua menghadap ke Rasul, kita tanyakan siapakah di antara kita bacaan yang benar. Singkat cerita, kemudian keduanya datang menghadap Rasulullah, dan kemudian bertanya, ada apa ini? Rasul bertanya, kemudian Hisham menjawab bahwa, ya Rasulullah, barusan saya menjadi imam sholat, membaca suratul Furqan. Kemudian kata Umar, bacaan saya berbeda dengan bacaan dia. Kami datang ini meminta, siapakah di antara kami ini sebenarnya yang salah dalam bacaan ini? Karena kata Umar, bacaan yang kau ajarkan kepada Umar berbeda dengan yang kau ajarkan kepadaku. Kemudian Nabi SAW menyuruh Umar, ya Umar, iqra ya Umar. Umar membaca. Apa kata Nabi setelah mendengar bacaan Umar? Hakadha unzilat. Begitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian setelah Umar membaca, Rasul meminta Hisham bin Hakim mengulang bacaannya. Iqra ya Hisham. Hisham pun membaca dan Rasulullah menjawab, hakadha unzilat. Demikian juga Al-Quran diturunkan. Artinya bahwa tapi intinya bahwa bacaan Al-Quran itu tidak tunggal. Bacaan Al-Quran tidak tunggal. Demikian penjelasan terkait perbedaan varian bacaan qiraat itu sudah terjadi di masa Rasulullah SAW dan semua sudah tercover dalam mushaf-mushaf yang ada, baik itu riwayat Qalun, baik itu pada riwayat Ad-Duri maupun riwayat Warash An-Nafi. Qiraatus sabah hanya terjadi, hanya pernah ada sebelum zaman Utsman selama Muhammad masih hidup. Sejarah kodifikasi Al-Quran yang seperti ditulis dalam buku-buku seperti ini, bahwa memang terjadi penghilangan dengan sengaja dan hanya diperbolehkan satu versi tulisan Quran, satu bentuk huruf Quran, satu dialek Quraisy, dan hanya boleh ada satu versi bacaan Quran, yaitu bacaannya Utsman. Tidak diperkenankan ada qiraat-qiraat yang berlainan, 7 bacaan, tidak boleh. Jikalau semua Al-Quran yang berbeda dari versinya Utsman sudah dihilangkan, disobek-sobek, dimusnahkan, termasuk Qurannya Muhammad yang asli, dibakari, dimusnahkan, maka di seluruh dunia saat ini tidak boleh ada Quran yang ayatnya di sini dengan yang di sana beda-beda, itu tidak boleh. Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Terus terang, hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. The Quran is a man-made book that has a lot of changes, that it went through a process of early editing and redactions that continued for a while. We're not talking a couple of years, we're talking hundreds of years, and that more and more discoveries are supporting this particular theory now. See
شعلك وحيد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد رح اشهد له واسمك صلواتي غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح واليوم بهديله استنى اشوفه في الامجاد محمد هللويا 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 سقف للملك القدير سقف Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.